Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu yang bahkan rela mati di atas kayu salib bagi setiap kami manusia yang berdosa dan tak layak ini Tuhan. Dan sungguh pun kami bersyukur Bapa bahwa melalui perayaan Paskah ini Engkau ingin mengingatkan kami bahwa di dalam kasih-Mu itu senantiasa ada satu pengharapan yang sejati buat setiap kami orang-orang percaya yang telah boleh menikmati hidup baru yang Tuhan telah anugerahkan melalui karya penyaliban daripada Kristus dan bahkan melalui kebangkitan Kristus yang kami rayakan pada hari ini dan melalui kehidupan pribadi-pribadi kami yang Tuhan boleh pilih, yang Tuhan boleh panggil, yang Tuhan juga boleh pulihkan dan boleh Tuhan juga di dalam diri kami ini. Setiap dosa manusia lama kami, kebiasaan buruk kami, untuk boleh dibawa, untuk menjadi manusia yang baru, untuk boleh menikmati akan kasih Tuhan yang sejati. Pada hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, karena sungguh kami rindu untuk mendengar akan sapaan kasih-Mu melalui kebenaran daripada firman-Mu. Tolong kami di hari ini, supaya kami boleh berjumpa langsung secara pribadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Saat ini berbicaralah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Seperti yang dijelaskan oleh liturgus sewaktu di awal ibadah, shalom itu damai sejahtera daripada Allah. Jadi ketika Allah menyapa kita dengan damainya yang luar biasa itu, mari kita mengimaninya. Bahwa sungguh meskipun kehidupan yang sekarang ini porak-poranda, ya meskipun sekarang hidup ini penuh dengan ketidakpastian, kita masih boleh merasakan damai yang berasal daripada Tuhan. Dan pagi hari ini tentu spesial juga, saya juga mau menyapa kepada adik-adik semuanya. Shalom adik-adik. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri bersama-sama. Saya mau lihat ada berapa banyak adik-adik sekolah minggu. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Sekarang cari temannya yang tangannya terangkat, tos, bilang Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Inilah Paskah perayaan kita di hari ini. Kemudian papa mamanya juga boleh bangkit berdiri, orang tua, orang dewasa, semuanya remaja, pemuda boleh berdiri. Angkat tangannya juga tinggi-tinggi, jangan mau kalah sama anak-anak sekolah minggu. Tos kiri kanannya sampaikan, Yesus sudah bangkit, kuburnya telah kosong, kemenangan telah dinyatakan kepada setiap kita orang percaya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Semangat inilah yang harusnya hadir di dalam keseharian kita karena kita menyadari betul bahwa hidup kita sebagai orang percaya bukanlah hidup yang sia-sia dan hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi sapaan Tuhan bagi kita semua melalui karya penyaliban dan juga kebangkitannya adalah untuk membawa kita kepada satu pengharapan yang besar sebagai orang-orang percaya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mohon izin bertanya pada saat ini. Berapa banyak di antara kita sudah lelah berharap? Ekonomi yang lagi kacau, krisis energi di mana-mana, nonton berita bikin stres, di sini panik buying, di sini nimbun, di sini ada ini, di sini ada itu. Kita jengkel sendiri nonton berita. Masih adakah pengharapan ketika Bapak Ibu nonton berita kondisi dunia sekarang ini? Berapa banyak di antara kita semua, adik-adik sekarang, yang juga lelah berharap. Lelah berharap terhadap apa? Janji papa mamanya. Mama janji Natal kemarin. Kalau ranking, kalau nilainya bagus, akan dibeliin PS5. Wah. Siapa yang pengen PS5? Kayaknya bukan cuma anak-anak ya, saya ngelihat wajah yang dewasa-dewasa juga, wah sumringah. Tapi
Setiap kali ditagih, mamanya bilang apa? Nanti dulu ya. Setiap kali papa pulang kerja tanya, "Pa, PS-nya kapan?" Papanya cuma diam. Berapa banyak di antara adik-adik yang sudah lelah untuk berharap sama papa dan mama. Padahal sudah investasi ke papa mama. Betul nggak? Natalan, amplop perayaan Natalnya sudah titip ke mama, udah diinvestasikan. Kemarin bulan Februari, Imlek, dapat juga angpau, investasikan ke papa mama. Tapi kok nggak jadi-jadi nih PS5-nya nih, nggak jadi-jadi nih HP-nya nih, nggak jadi-jadi nih apa yang diinginkan. Investasinya tidak bisa diharapkan. Setiap kali tanya, jawabannya apa? In this economy nak, tahan dulu ya. Atau mungkin istri-istri yang juga sudah lelah berharap bahwa suaminya nggak lagi melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan buruknya. Mungkin kecanduan-kecanduan tertentu. Mungkin juga perilaku kasar. Mungkin juga omongan-omongan yang kasar. Mungkin saat ini juga suami-suami juga sudah bohwat dengan istri-istri. Karena mungkin istri juga punya karakternya sendiri. Dan suami-suami sudah bohwat. Kalau sudah dengar suara Shopee. Shopee. Paket. Padahal suami udah bilang, "Sayang, saya belum bisa ngomong gitu ya sama saya enggak. In this economy sayang, tahan-tahan diri." Berapa banyak di antara kita juga sudah lelah untuk berharap. Kok Tuhan gak jawab-jawab doa kita? Sudah lelah menunggu. Kok kayaknya gak ada sesuatu yang berubah? Lalu Bapak Ibu, saudaraku, adik-adik semua, bagaimana kita bisa memahami tema ini? Pengharapan di tengah-tengah hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Slide-nya boleh diganti, mohon maaf. Bagaimana kita bisa memahami ini? Mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh dengan pengharapan." Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga ini selaras dengan Yohanes pasal 3 ayat 16. Melalui Allah Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang melakukan karya penyelamatan kepada umat manusia yang berdosa. Kita ini manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita diminta untuk berharap, keberdosaan di dalam diri kita itu bisa hidup. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak sehat, perasaan-perasaan yang kacau balau itu bisa muncul. Sebagai orang percaya kita digocoh, kita itu diuji. Kita itu diragukan untuk bertanya, sungguhkah Tuhan itu ada? Sungguhkah Tuhan itu memberkati? Sungguhkah Tuhan itu menjawab doa saya? Dalam keadaan yang sekarang ini, ekonomi yang porak-poranda, kehidupan yang kacau balau, mungkin tidak sedikit di antara kita yang saat ini bingung mau bayar hutang, mungkin tidak sedikit di antara kita saat ini juga bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan kapan sembuh?" Kita ini manusia berdosa yang kerap kali juga bisa terpleset dengan pikiran-pikiran negatif tersebut, dengan perasaan-perasaan yang diombang-ambingkan tersebut. Bapak Ibu Saudara, saya punya kaos putih di sini. Kalau kaos putih ini digambarkan sebagai manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Namun sayangnya, manusia yang Tuhan ciptakan itu jatuh ke dalam dosa. Dan kalau betadin ini adalah penggambaran terhadap dosa, maka kita semua ini adalah para pendosa, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk memahami hidup baru, kita manusia baru yang diciptakan oleh Tuhan lewat karya penyaliban salib daripada Tuhan. Ini manusia yang berdosa ini
Kalau tidak ada Tuhan, bisa nggak membersihkan dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara? Bisa nggak? Dia bersihin dirinya bisa nggak? Saya mohon izin saya lepas dulu jas saya ya, biar nggak kotor. Jadi mohon maaf hari ini agak Texas sedikit Bapak Ibu Saudara. Bisa nggak Bapak Ibu Saudara, kita mengandalkan diri kita untuk membersihkan diri kita sendiri. Natur kita adalah natur manusia yang berdosa. Kerap kali kita dibawa untuk berdosa. Coba adik-adik sebut dosa-dosa apa yang kalian tahu, bantu lose. Dosa apa? Bohong. Apalagi? Dosa bohong Bapak Ibu Saudara, saya yakin di antara kita semua pasti juga melakukannya. Nyontek dosa? Nyontek dosa. Nipu dosa? Dosa. Mukul saudara dosa? Dosa. Sekarang gantian ibu-ibu, kira-kira dosa yang biasa dilakukan apa? Ngomel. Ngomelnya kalau nggak membangun ya, kalau menasehatinya membangun ya puji Tuhan. Tapi kalau ngomelnya nggak membangun ya dosa. Apalagi? Gosip. Gantian bapak-bapak. Oh nggak ada dosanya, contoh bapak-bapak mah nggak pernah. Apa bapak-bapak? Penggelapan duit. Biasa gitu kan ya, gajinya sekian, ngomong sama istri sekian, dapat bonusnya sekian, ngomongnya sekian. Apalagi? Apa bapak-bapak? Jangan malu-malu atuh. Banyak, kita semua bisa kecanduan, kita semua bisa melakukan banyak dosa. Bisa nggak membersihkan dirinya sendiri? Makin hari kita ini makin belepotan dengan dosa. Kalau dicuci, bisa nggak bersih? Berani kotor itu baik kata Rinso. Tapi berani kotor dengan dosa itu main-main dan sesat dan mencobai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita manusia berdosa ini mencoba untuk membersihkan dirinya sendiri, nggak akan pernah bersih. Apalagi kita masih tinggal di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kita terus berjumpa, digoda, ngalamin hal-hal yang membuat kita semakin hari semakin tercemar oleh dosa kita. Tapi hidup baru yang Tuhan ajarkan, hidup baru yang bahkan lewat karya penyaliban daripada Kristus itu menyapa kepada setiap kita orang percaya, melalui Yesus, kalau kita datang kepada Tuhan, hidup kita yang seberdosa apapun Bapak Ibu Saudara, sekacau balau apapun, Bapak Ibu imani bahwa di dalam Yesus engkau akan dibersihkan dari dosa-dosamu. Engkau akan dibersihkan. Sekotor apapun engkau gak perlu upaya untuk jadi orang yang diselamatkan. Engkau dipilih oleh Tuhan. Engkau diselamatkan. Tapi saya mau nanya, orang yang sudah hidup baru, yang sudah di dalam Tuhan, masih bisa berdosa enggak? Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Sudah percaya Tuhan loh. Sudah percaya Tuhan kok masih bisa berdosa? Sudah percaya Tuhan loh kok masih ngomel-ngomel? Sudah percaya Tuhan loh kok masih gelapin duit? Udah percaya Tuhan loh kok masih bisa bohong? Kok masih bisa apalagi? Melakukan banyak sekali, wah, dosanya sampai nggak cukup nih. Tenang, iblis itu nggak pernah habis akalnya. Dia selalu akan datang untuk menggocok. Meskipun kita sudah percaya, kita tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah hidup untuk bebas dari dosa dan pelanggaran. Tuhan ingin kita hidup jadi pribadi-pribadi yang tidak dikekang oleh dosa.
Engkau setiap kali menyadari dirimu sedang berdosa, datang kepada Tuhan. Minta ampun. Sehingga hidup baru yang Tuhan sudah berikan kepadamu, juga engkau diberikan kuasa untuk menang atas maut. Setiap hari Minggu datang pengakuan dosa, contoh, tapi tetap berdosa juga. Memang Bapak Ibu, kita nggak akan pernah lepas dari dosa. Tapi satu jaminan, hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa hadir buat kita. Asalkan kita berbalik, datang kepada Tuhan, memohonkan pengampunan daripada Tuhan, dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi membiarkan kebiasaan-kebiasaan buruk itu tinggal di dalam diri kita. Karena ketika kita terus melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk itu, sebenarnya kita sedang terus juga menerus menghina Tuhan kita yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk memulihkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah hidup baru yang penuh dengan pengharapan. Apa maksudnya? Hidup baru yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Engkau dipilih, engkau dipanggil, engkau dipulihkan, engkau dibenarkan kembali. Bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Bukan supaya engkau menjalani hidupmu apa adanya. Bukan. Tuhan ingin engkau jadi pribadi yang lebih baik. Tuhan ingin engkau bukan cuma sekedar jadi pribadi yang baik, tapi jadi pribadi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga yang dulu berbohong tidak lagi berbohong. Yang dulu mencuri tidak lagi mencuri. Yang dulu melakukan dosa tidak lagi melakukan dosa. Kita perlu ingat bahwa kita adalah semua ini manusia berdosa di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Tidak ada satupun upaya kita yang bisa kita lakukan untuk membersihkan diri kita sendiri. Selain daripada karya daripada Kristus. Karya penyaliban Kristus yang telah dinyatakan bagi kita. Dan bahkan lewat karya kebangkitannya dibuktikan kepada kita bahwa kita dimenangkan atas maut dan dosa-dosa pelanggaran kita. Tuhan ingin melalui kehidupan kita yang sudah ditebus itu boleh memuliakan nama Allah. Tidak lagi menghidupi keinginan dagingnya. Tidak lagi berkata, ya ini aku manusia berdosa, ini naturku. Ya terima aku apa adanya. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan gak mau kita sekedar apa adanya. Tuhan ingin kita jadi pribadi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Dan jadi pribadi yang bukan cuma sekedar dilahirkan kembali, tetapi jadi pribadi yang benar-benar diberikan satu kehidupan baru untuk menjalaninya penuh ucapan syukur, penuh dengan hal-hal yang di dalam dirimu itu meluap-luap untuk ditunjukkan kepada orang-orang sekitar bahwa ada Kristus di dalam dirimu. Kristus yang telah mati bagimu, bagi saya, bagi saudara, bagi adik-adik semua. Kristus yang telah juga mengalahkan maut, juga memberikan kuasanya kepada kita untuk kalahkan dosa-dosa kebiasaan buruk kita. Namun, Bapak Ibu Saudara, di dalam natur berdosa kita yang kalau para teolog itu bilang kita ini sebenarnya sudah mati rohani. Kalau di dalam pembahasan tulip reform itu kita adalah pribadi yang total depravity. Benar-benar sudah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Sehingga Tuhan menjadikan kita hidup baru. Supaya apa? Supaya melalui kita yang saat ini, yang masih ada di dunia ini, Tuhan mau pakai supaya jadi wadah yang baru menjadi alat kemuliaan daripada Kristus. Injil tidak cuma berkata kamu diampuni, saya diampuni, bukan. Tetapi Injil berkata kita ini ciptaan baru. Kalau kita ciptaan baru, maka kita pun harus punya lifestyle yang baru. Bapak Ibu Saudara, adik-adik mungkin ingat satu ilustrasi tentang ulat. Ulat itu jadi kepompong, kepompong jadi kupu-kupu. Ketika dia sudah jadi kupu-kupu, apakah gaya hidupnya masih gaya hidup yang ulat? Dia masih mengulet di ranting-ranting, dia masih makan daun? Tidak. Kupu-kupu dia akan terbang, dia akan cari nektar bunga sebagai makanannya. Gaya hidupnya total berubah. Karena fase hidup yang memang total juga berubah. Demikian pun dengan kita manusia-manusia yang berdosa yang dulunya menghidupi keinginan daging kita, yang
memberi makan kepada keinginan daging kita yang menggulet-gulet di dalam kehidupan berdosa itu, sekarang telah dipanggil Tuhan untuk punya satu hidup baru yang harusnya punya lifestyle yang baru. Yang kesukaannya harusnya makanannya adalah melakukan kebenaran firman Tuhan, mengikuti akan Roh Kudus. Yang kemudian kesukaannya adalah untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tidak lagi hidup di dalam manusia lama yang egosentris. Sekarang ketika Tuhan memberikan kita hidup yang baru, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup baru demikianlah Tuhan itu menghadirkan pengharapan bagi kita yang berbeda dengan dunia ini. Boleh tolong diputar next videonya. Coba pasang telinga baik-baik ya. Kita dengarkan ini lagu apa? Ada yang note pertama langsung tahu. Wah. Ada yang masih bingung. Bapak Ibu, saya mau ngaku. Saya mau ngaku kalau saya ini sebenarnya bukan CEO yang sedang menyamar. Saya yakin Bapak Ibu Saudara adik-adik sangat-sangat familiar dengan musik ini. Saya ke pasar dengarnya ada suara ini. Saya beli batagor di depan pasar Kuripan. Amangnya lagi nontonin itu. Saya kadang di kamar juga kedengaran suara itu. Buat yang mungkin kurang memahami, ini adalah musik yang sangat viral. Karena musik ini selalu dipakai di drama-drama Cina yang sedang tren sekarang ini. Dan drama Cina ini selalu tentang CEO, pemilik-pemilik perusahaan yang sedang menyamar. Sekarang jujur Bapak Ibu Saudara, gak usah angkat tangan, karena saya tahu pasti semua angkat tangan. Berapa banyak yang suka nonton film Dracin? Pasti banyak ya. Kalau dulu mungkin 1-2 tahun sebelumnya drama Korea. Tapi 1 tahun 2 tahun terakhir ini Dracin ini muncul. Jujur Bapak Ibu Saudara, ketika nonton film ini ada satu daya tarik yang bikin saya nonton satu seri itu hampir selesai. Karena saya pengen tahu apa sih yang membuat orang itu begitu gandrung dengan Dracin ini. Kalau drama Korea saya tahu kenapa orang menggandrunginya khususnya para ibu-ibu dan wanita-wanita. Karena ada ilusi ketampanan, ideal keluarga, ideal suami itu harus seperti ini, idealnya laki-laki itu harus romantis, itu ilusi yang dihadirkan di drama Korea. Tapi saat ini geser ke Dracin. Ilusi yang ingin ditampilkan adalah ilusi tentang sebuah pengharapan yang muncul di dalam kondisi yang tidak terduga. Jadi tukang sayur, kenalan sama tukang sapu. Tukang sapunya itu ternyata adalah CEO yang sedang menyamar. Jadi tukang cleaning service di perusahaan, kerja, tabrakan sama satu juga laki-laki yang juga cleaning service. Di akhir baru ketahuan, itu ternyata anak CEO yang sedang belajar bekerja dari nol, dari bawah ke atas. Ada ilusi tentang sebuah pengharapan yang muncul tiba-tiba, dan ada ilusi untuk membawa kita untuk punya satu kehidupan yang berubah total dalam hal tentu saja, dalam hal berkat, dalam hal materi, dalam hal-hal yang lain.
Inilah ilusi yang dimunculkan dari drama Cina kepada setiap para penontonnya. Ada satu mimpi yang dihadirkan. Hidup biasa tiba-tiba berubah drastis. Dari yang tidak dilihat, tidak diperhatikan, kemudian tiba-tiba menjadi satu pribadi yang sangat-sangat penting. Pribadi yang sangat-sangat dicintai. Ini menyentuh kehidupan daripada manusia. Manusia yang naturnya memang ingin diperhatikan. Manusia yang naturnya memang ingin mendapatkan sesuatu yang nyaman. Ini adalah natur manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang dihadirkan dari Dracin ini adalah sebuah ilusi. Dan ini adalah sebuah kontras yang sangat kuat bagi kita. Orang-orang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bukankah sebenarnya Tuhan sudah menyediakan bagi kita untuk satu perubahan hidup yang 180 derajat? Jangan 360 derajat Bapak Ibu, nanti balik lagi. Kehidupan itu sudah dihadirkan supaya kita berubah. Mengalami metanoia, perubahan pola pikir, perubahan pola hidup, perubahan pola perilaku. Kesempatan itu sudah dihadirkan, namun sayangnya kerap kali kita masih menghidupi fantasi-fantasi, ilusi-ilusi yang disediakan oleh dunia dengan cara yang instan supaya kita menghindari ketidaknyamanan hidup, supaya kita menghindari penderitaan, sehingga kita pun jadi tidak ragu untuk menghidupi dosa. Kita tidak ragu untuk terlibat di dalam kehidupan lama kita. Kita nggak ragu, kita nggak pakai mikir, kita masih autopilot dengan gaya hidup kita yang lama. Padahal Bapak Ibu Saudara, pengharapan hidup yang baru itu sudah disediakan kepada Tuhan. Dan dari Filipi pasal 4 ayat yang keempat, kita dapat menemukan apa yang Paulus katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Ayat ini Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa diamini oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena kecenderungan diri manusia menggantungkan harapan hidupnya, menggantungkan suasana perasaan hatinya kepada situasi atau keberadaan yang ada di luarnya. Tapi berbeda dengan kita orang-orang percaya ini. Kita yang sudah dipanggil Tuhan untuk punya satu hidup baru, pengharapan itu hadir di dalam diri kita. Dan justru dari dalam diri kita yang oleh karena Yesus Kristus itulah pengharapan itu terus bersinar, terus memancar. Perasaan, situasi yang harusnya terjadi karena ada alasannya, oleh Paulus katakan tidak perlu alasan bagi engkau bersukacita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada sukacita itu sendiri. Ada Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, sehingga di dalam diri kita sukacita itu tidak dipengaruhi oleh kondisi ataupun situasi apapun. Kondisi sekarang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Perang tidak tahu kapan selesai, akan melebar atau tidak melebar. Saya tidak sedang bermaksud untuk menakuti Bapak Ibu Saudara, tidak. Hanya karena satu selat ditutup, krisis energi terjadi di mana-mana. Biaya membengkak. Orang-orang panik, orang-orang berebutan untuk menyelamatkan dirinya. Tetapi di dalam hidup baru yang Tuhan sudah hadirkan di dalam diri kita, mari kita punya satu pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan, Tuhan yang memelihara kita. Bahwa kita hidup di dalam providensianya Allah. Dalam pemeliharaannya Allah. Kalau kita dalam miliknya Allah, masakan Allah akan membiarkan kita di luar daripada kendalinya. Dunia boleh kacau balau. Tapi biarkan kita tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Saudaraku, adik-adik semua, ketika Paulus berkata bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah senantiasa. Dia itu tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Dia itu di penjara. Bahkan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11, di situ Paulus sempat menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus tentang kehidupannya, apa yang pernah dia alami, kesulitan-kesulitan apa yang pernah dihadapi. Paulus katakan 5 kali aku disesal orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia ngitungin Bapak Ibu Saudara betapa sakitnya sesahan itu. Bahkan dia tahu, dia sadar betul
bahwa dari hukumannya itu ada satu pukulan yang tak meleset ataupun kurang. Paulus merasakan betul penderitaan itu. Dia katakan 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali aku mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan pihak-pihak orang bukan Yahudi. Semua orang seolah-olah sedang menyerang dia. Bapak ibu saudara, saya nggak tahu kondisi kehidupan bapak ibu saudara. Mungkin kau saat ini pun merasa kok kayaknya semuanya serba salah. Kerja ini salah, usaha ini salah. Seolah-olah banyak saingan, seolah-olah kayaknya diserang sana sini, difitnah sana sini. Saudaraku, Paulus pun mengalaminya. Namun dia tahu betul bahwa situasi yang ada di luarnya tidak boleh mempengaruhi dia sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan. Pribadi yang sudah dilayakan, dibaharui oleh Tuhan. Kalau dulu mungkin dia akan membanggakan. Aku ini warga keturunan Romawi. Aku ini, jabatanku ini. Garis keturunanku ini. Aku punya jaminan hidup. Kalau dulu hal-hal yang di luar dirinya yang membuat dia aman. Yang membuat dia dengan pede menjalani hidup penuh pengharapan. Tetapi di dalam Yesus, dia melihat bahwa semuanya itu sampah. Dia membuang semua apa yang di belakangnya. Karena dia tahu di depan sana Tuhan meminta dia untuk berjalan dengan penuh pengharapan. Meski tidak membawa satu harta apapun. Meski tidak membawa satu keamanan apapun di dalam dirinya. Tuhan panggil dia untuk ikut Tuhan dan layani Tuhan. Dan dia tahu bahwa pengharapannya, sukacitanya tidak akan pernah hilang. Karena Kristus yang hadir di dalam dirinya. Jadi saudara, sukacita kita, pengharapan kita sebagai orang percaya bukanlah tentang situasi. Tetapi tentang respon iman kita yang harusnya meluap-luap untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar. Mungkin saudara-saudara sudah mulai telepon. Kamu gimana? Sudah stok mie belum? Berapa dus di rumah? Kamu sudah beli belum sarden, kornet, beras, minyak? Kamu sudah siapin belum? Ini segala macam. Sudah beli emas belum? Sudah jaga-jaga belum? Sudah punya tabung gas cadangan belum? Listriknya sudah ada solar panel belum? Nanti kalau amit-amit ini itu. Wah, kekhawatiran dunia itu akan membawa kita terseret untuk punya pikiran-pikiran negatif yang berdosa. Berjaga-jaga itu baik Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai berjaga-jagamu kemudian mendiskreditkan kuasa Tuhan. Menyampingkan kuasa Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara engkau. Berjaga-jaga itu penting. Tetapi jangan sampai menggeser imanmu untuk hidup dengan cara dunia. Karena Tuhan panggil kita bukan untuk hidup dengan cara dunia. Tuhan panggil kita untuk menghidupi hidup baru kita. Untuk menyatakannya kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita juga dapat jadi pribadi-pribadi seperti yang dicatatkan di dalam Alkitab kita. Habakuk suatu kali pernah katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, dia tetap puji Tuhan. Paulus dan Silas pernah dipenjara, dan di dalam penjara itu mereka menaikkan puji-pujian. Sekalipun dalam kondisi yang disesah, dalam kondisi yang tidak nyaman, sukacita itu tetap bisa meluap-luap. Sekarang Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya, dalam kondisi yang tidak pasti ini, masihkah engkau dapat berkata, Tuhan itu baik dan Tuhan menjaga saya. Terlebih saya adalah miliknya Tuhan. Hidup baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita ini adalah supaya kita menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan dengan caranya Tuhan. Yang tidak dipengaruhi oleh situasi, yang tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Suamimu tidak berubah, istrimu tidak berubah, anak-anakmu tidak berubah, kondisimu tidak berubah. Tetapi Tuhan berikan sesuatu yang berubah, yakni hatimu yang mau merespon dengan iman. Yakni hatimu yang terus mau mendoakan suamimu. Yakni hatimu yang terus mau sabar mendampingi istrimu di dalam iman.
Hati yang mau diubahkan, yang terus berdoa untuk anak-anak supaya bertumbuh jadi pribadi yang takut dan mengenal akan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dosa tidak lagi menguasai kita. Meskipun saya curahkan betadin banyak di sini sebagai penggambaran dosa, dosa itu harusnya tidak lagi menguasai kita. Kenapa? Karena ada Kristus di dalam diri kita. Godaan boleh datang, tetapi tidak boleh menguasai kita. Tidak boleh lagi menguasai hati dan pikiran kita. Saudara, dunia menawarkan sesuatu harapan yang cepat, yang indah, namun palsu. Tapi di hari ini kita merayakan Paskah. Bukti bahwa pengharapan itu sungguh-sungguh hidup. Dan selama ribuan tahun dari nubuatan Allah dalam perjanjian lama dijaga dengan begitu luar biasa. Dalam penjagaan karya rencana master plan-nya Allah. Dan apakah saudara juga mau mengimani bahwa karya itu terus berlanjut? Bahwa Yesus telah menang atas maut dan dosa. Bahwa hari ini pun engkau juga terus melanjutkan karya Allah. Dan karya Allah itu terus tercatat di dalam diri saya dan juga di dalam diri saudara. Apakah saudara mau mengimani kalau 2000 tahun yang lalu Yesus menunjukkan Yesus menang atas maut dan dosa? Hari ini pun Tuhan berikan kita kemampuan untuk menang atas dosa. Kebiasaan lama kita, karakter pribadi lama, manusia lama kita. Hari ini, maukah engkau juga mengimani? Engkau pun menang bersama dengan Tuhan. Mengalahkan maut. Bapak Ibu boleh angkat tangan kirinya. Adik-adik, saudara semua boleh angkat tangan kirinya. Sekarang tulis kira-kira satu dosa aja yang Bapak Ibu mau kalahkan. Satu dosa di tangan. Orang lain gak perlu tahu. Tulis aja. Hanya Bapak Ibu saudara yang tahu dosa apa. Sudah? Sudah? Jangan dilihatin, ditutup aja. Sudah? Sekarang taruh di sini. Angkat tangan kanannya. Ini jadi simbol. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salib Tuhan. Kebangkitan Tuhan telah menang. Dan aku pun mau menang. Sekarang tonjok dosanya. Buang. Jangan diambil lagi. Jangan diambil lagi. Karena engkau adalah ciptaan baru. Dosa jangan lagi menguasai engkau dan saya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, karya salib-Mu kiranya boleh terus hidup di dalam diri kami. Tiap tahun kami diingatkan dengan Jumat Agung dan juga Paskah untuk merayakan kebangkitan-Mu. Tapi tiap tahun juga Bapa, Engkau mendapati kami terus-menerus juga hidup di dalam dosa kami. Hari ini Engkau lihat setiap anak-anak-Mu yang beriman untuk mengalahkan dosa di dalam dirinya. Karena kami mengimani karya salib-Mu dan kebangkitan-Mu. Tolong kami, Roh Kudus terus ingatkan kami. Pakai pasangan kami, pakai anak-anak kami, pakai pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami. Untuk terus mengingatkan kami. Kami manusia yang berdosa. Dan kami butuh Tuhan tiap waktu. Sehingga kami tidak lagi menghidupi keinginan daging kami. Tapi kami mau belajar hidup mentaati akan suara Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami semua ya Bapak, tiap hari boleh terus dipulihkan. Tiap hari boleh jadi makin lagi serupa dengan Kristus. Sang gambaran agung bagi setiap kami manusia yang berdosa ini. Kami ya Bapak saat ini berdoa di perayaan Paskah ini. Biarkan hidup kami juga boleh penuh dengan kemenangan-kemenangan setiap harinya. Satu hari satu dosa kami kalahkan. Satu hari satu kebiasaan buruk kami tolak. Setiap serangan daripada si iblis kami boleh tolak dan kami menang bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap tahun kami merayakan Paskah, di situ ada kemenangan-kemenangan baru yang juga boleh kami nyatakan. Sehingga orang lain dapat melihat kehidupan kami. Bahwa hidup kami adalah hidup yang berbeda. Karena Kristus ada di dalam diri kami. Ini doa kami ya Bapa. Biarkanlah Paskah ini boleh terus menggaung bagi kami. Dan mengingatkan kami
untuk hidup dari hari ke hari dengan penuh kebergantungan diri hanya kepada Kristus saja. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.